Raksasa emas yang menjulang ke awan ditutupi bulu yang bersinar, membuatnya terlihat seperti terbuat dari emas. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Di tangannya ada tongkat hitam besar yang menyapu ke arah langit. Ini adalah kera surgawi emas dengan sepasang tanduk, sementara lawannya adalah seekor burung merah. Itu tidak besar, tetapi memiliki surga yang meluap dengan api merah yang tampaknya mampu membakar surga ke-9. Seekor kera dan seekor burung sedang bertarung dalam pertempuran hebat yang sangat intens. Si Hao sangat terkejut. Dia secara alami tahu siapa makhluk ini, bola berbulu dan merah kecil. Setelah berpisah begitu lama, mereka mulai bertengkar lagi. Pertempuran antara keduanya jelas dibatasi oleh formasi besar, mereka bertarung di medan perang dewa dan iblis. Medan perang kedua individu terjadi pada artefak magis yang jarang terlihat. Penyihir itu memilikinya, dan dia sebelumnya menggunakan harta spasial yang jarang terlihat ini untuk menjebak si Hao dan Yu Chan. Tiba-tiba, bola berbulu berubah menjadi peng bersayap emas yang besar menyerang merah kecil sangat tirani menabrak peng emas. Tabrakan hebat terjadi, kedua belah pihak mundur. Segera setelah itu, merah kecil berubah menjadi bentuk manusia dengan baju besi emas, di belakangnya ada 100 pedang surgawi merah. Setiap pedang terdiri dari satu simbol. Mereka membentuk formasi pedang yang sangat kuat, menyegel bola berbulu di dalamnya. Bola berbulu menghasilkan transformasi 3 kepala 6 lengan. Ukurannya kemudian menyusut, berubah menjadi dewa perang emas. Dengan sekejap, tubuhnya terbagi menjadi ribuan dan puluhan ribu sosok yang bergegas masuk ke formasi. Si Hao menghela nafas kagum. Kedua individu memiliki kemampuan surgawi yang luar biasa serta teknik berharga. Kakak kecil, mengapa kamu pergi begitu lama? Kamu akhirnya kembali. King Feng sangat dekat dengan si Hao. Dia mulai menjelaskan apa yang terjadi saat si Hao pergi. Dengan bantuan Dewa Willow, bola berbulu dapat pulih sepenuhnya, dan ketika desa batu pindah, burung merah besar membawa merah kecil kembali. Bola berbulu dan burung merah yang berapi-api mulai berkelahi segera setelah mereka bertemu, membalikkan area ini. Meskipun itu bukan perjuangan hidup dan mati, mereka masih bertarung hampir setiap hari. Orang-orang desa batu sudah terbiasa menonton mereka. Dewa Willow telah membuat persiapannya pergi. Ia telah membantu mereka untuk bisa melindungi desa. Tiba-tiba seekor burung merah besar menyerang ke arah si Hao dan berkata, apakah kamu berani melawanku? Si Hao tertawa. Dia mengulurkan tangan yang terus membesar, dan tangan ini akhirnya mengepung burung ganas ini, memaksanya mengecil. Itu mengungkapkan penampilan aslinya, ini justru burung merah besar. Itu sangat putus asa ketika dikatakan, aku menjadikan burung merah terang sebagai tuanku, namun aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kamu telah membuat kemajuan, sedikit lebih kuat dari sebelumnya, kata si Hao sambil tersenyum. Ia mengetahui bahwa botak kedua juga tidak kembali. Burung merah besar tidak puas karena dia melarikan diri. Sementara si Hao tahu bahwa botak kedua telah ke alam yang lebih tinggi, lalu botak kedua dan merah kecil juga datang. Dengan berakhirnya pertempuran, medan perang dewa dan iblis disingkirkan. Bola berbulu, tatapan macam apa itu? Anda tidak mengenali saya, kata si Hao. Botak berbulu sangat marah dengan tindakannya ketika ia diperlakukan tidak hormat ketika kehilangan ingatannya. Pengalaman ini membuat wajahnya benar-benar merah. Ranah kultivasinya sudah sangat tinggi, jadi bagaimana dia bisa pergi dan mencuri telur? Benar-benar lucu. Keturunan kera surgawi sebenarnya hanyalah pencuri kecil. Burung merah, si Hao memanggil mereka berdua kembali ke desa, sementara Yu Chan sangat terkejut melihat Zuyan spesial dengan tanduk naga di sini. Ini hanyalah desa suci, kata Yu Chan. Dengan pohon willow di sini, gelar ini pasti bisa diberikan untuk tempat ini. Bola berbulu, merah kecil, bantu aku menangkap pencuri burung. Ketika mereka kembali, mereka datang dari belakang. Si Hao melihat ke arah pohon kurma kuno. Ada sarang burung di sini yang tidak pernah dia lupakan. Dia telah mengejar burung pipit 5 warna itu sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak pernah menangkapnya, namun itu sudah lama menghilang membuat si Hao menyesal. Mendengar ini penduduk desa tertawa. Mata Qin Hao agak aneh saat dia melihat kakaknya ini. Yu Chan juga bahagia. Qin Hao segera meminta menceritakan hal memalukan si Hao. Pihou segera setuju, bicaralah sedikit tentang mereka. Yu Chan juga angkat bicara. Hao kecil cukup menarik, bahkan ketika dia berusia 3 tahun, dia masih minum susu, bahkan di usia 8 tahun juga. Qin Hao tercengang. Yue Chan tidak lagi peduli dengan citranya, ia tertawa terbahak-bahak.
Ini adalah sisi lain dari batu kecil. Si Hao sangat marah, dan wajahnya benar-benar merah karena malu. Hao kecil, itu bahkan bukan masalah besar. Bukankah dia di sini untuk membesarkan anakmu? Lebih baik tertawa sedikit, kata Husi. Kalian semua harus memetik buah prem untuk dia makan. Baru-baru ini, dia agak menyukai hal-hal asam, kata si Hao sambil pergi, itu membuat Yu Chan malu. Si Hao segera bertanya apa yang bola berbulu dan merah kecil perebutkan, namun mereka menolak memberitahunya. Bola berbulu, apakah kamu lupa? Siapa yang membawa Anda ke sekte mending surga sehingga Anda bisa makan obat spiritual? Siapa yang membawamu ke sarang Kunpeng untuk mengunjungi laut? Tanya si Hao, bola berbulu sangat malu. Meskipun rasanya agak kesal terhadap nama ini, ia telah mengalami banyak hal dengan pemuda ini, dan emosi itu masih dalam dan tulus. Ia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sepotong tulang surgawi dengan teknik dengan kekuatan tak tertandingi di dalamnya. Ini adalah jenis kemampuan surgawi yang dibuat khusus untuk memperkuat kemampuan surgawi. Setelah dipelajari, itu dapat membantu semua jenis kemampuan surgawi, membuat semua jenis teknik berharga menjadi satu, itu disebut salah satu kitab suci tabu. Si Hao tercengang. Namun harta tertinggi yang terbuat dari tulang surgawi hilang, dan tidak diketahui di mana letaknya sekarang. Malam itu mereka membuat perayaan dengan kembalinya si Hao dan keluarganya ke desa batu. Semua orang sangat bahagia menikmati hidangan yang dibawa si Hao. Si Hao membawa kembali banyak hadiah. Ada semua jenis artefak berharga, bertonton anggur, dan bahkan ada naga biru, ular berkepala 9, semut emas ungu, serta makhluk berdarah murni lainnya. Semua penduduk desa terkejut, bahkan membuat Yu Chan dan Qin Hao tercengang. Ini terlalu banyak. Di bawah pohon willow di depan desa, si Hao duduk bersila dan berbicara dengan pagoda kecil dan Dewa Willow. Dia penuh dengan keengganan. Ini terutama berlaku untuk Dewa Willow, yang dianggap sebagai guru dan juga teman. 8 wilayah akan memiliki pertempuran penyegelan dewa terakhir. Aku akan segera pergi, Dewa Willow berkata dengan tenang. Sementara itu, pagoda kecil itu sama tegas dengan keputusannya. Mereka juga menginstruksikan si Hao untuk menuju alam yang lebih tinggi, karena hukum alam tidak lengkap dan Dao Agung kurang di sini. Tempat ini tidak cocok untuk pertumbuhannya. Seberapa besar alam tinggi, seberapa kuat makhluk di sana, tanya si Hao. Yang benar adalah bahwa alam yang lebih tinggi tidak terbatas tanpa akhir, Dewa Willow dengan serius menjawab pertanyaannya. Apakah kamu berpikir bahwa Master Sekte Barat, Master Sekte Surga Mending, Dewa Surgawi Abadi, keberadaan yang menimbulkan bencana besar ini kuat? Pagoda kecil itu bertanya. Sangat kuat, si Hao mengangguk. Apa yang bisa mereka jelajahi kurang dari 1/10 dari alam yang lebih tinggi. Mereka bahkan tidak dapat melangkah ke 90% lainnya, kata pagoda kecil itu. Mungkin begitu kita melewati gerbang primordial, tujuan akhir mungkin masih hanya kedalaman area misterius, Dewa Willow berkata dengan lembut. Ia juga tidak yakin akan hal ini dan hanya bisa membuat spekulasi jenis ini. Ada banyak jalan dalam hidup, dan ini hanya salah satunya. Di masa lalu, para raksasa di ambang kematian dan Master Sekte yang menurun usianya akan menuju ke area tak berujung dan misterius ini. Alam yang lebih tinggi tidak terbatas tanpa akhir, jutaan makhluk yang tinggal di sana tahu berapa kali lebih banyak daripada alam yang lebih rendah. Dan ini hanya sudut kecil dari alam yang lebih tinggi. Pagoda itu juga menjelaskan tangkai obat yang di ibu kota obat, akarnya itu merupakan keberadaan yang menakutkan. Bertahun-tahun yang lalu, 3 raksasa yang akan mencapai akhir rentang hidup mereka berkelana ke daerah misterius dan tak terbatas. Mereka cukup malang untuk menghadapi keberadaan ini, dan setelah 2 dari mereka meninggal, yang terakhir berhasil membunuhnya dengan susah payah, dan baru kemudian berubah menjadi obat saat ini. Itu juga hanya akar spiritual pertama di mata berbagai sekte. Area misterius itu sangat besar. Si Hao duduk di bawah pohon dengan cara yang agak linglung. Dia baru saja mulai mengajukan pertanyaan kepada mereka, namun dia sudah benar-benar asyik. Dia ingin sepenuhnya menjelajahi area misterius itu sendiri setelah kekuatannya sendiri cukup besar. Namun, ini hanyalah salah satu contoh dari peristiwa aneh. Masih banyak yang lain, contohnya Akademi Rusa Putih yang membawa muridnya ke daerah misterius namun semuanya mati oleh pohon hitam. Sementara itu, kepala akademi lainnya meninggal dengan cara yang lebih aneh. Dia menemukan setetes cairan yang bersinar dengan 10 warna cemerlang, tetapi begitu menyentuh tangannya, dia langsung berubah menjadi tulang. Baik daging dan roh primordialnya benar-benar larut,
daerah misterius terdapat makhluk kuat yang aneh. Ada satu orang yang menemukan sebutir telur batu di dalam area itu yang berputar-putar dengan energi kacau. Dia dapat mengidentifikasi melalui beberapa pengamatan yang cermat bahwa itu adalah telur naga sejati yang akan menghasilkan satu di masa depan. Pada saat itu, dia menggunakan metode rahasia untuk meminta para ahli sektenya melakukan semua yang mereka bisa untuk memberikan bantuan. Namun pada akhirnya, sekte tersebut akhirnya berjalan di atas sebongkah tanah kuning seukuran kepalan tangan dan secara misterius dimusnahkan sebagai hasilnya. Selama era kuno, saya telah memilih jalan untuk menembus penghalang antara hidup dan mati. Ini membawa saya jauh ke dalam area itu, dan kemudian saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah jalan ditembus terbuka dan saya bisa kembali, Dewa Willow berbicara. Inilah alasan Dewa Willow curiga bahwa dia akan memasuki kedalaman terdalam dari area misterius setelah memasuki gerbang primordial. Banyak akademi kuno yang mencoba meneliti daerah misterius itu. Pagoda kecil, kamu sangat kuat, dan kamu bahkan pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membuka kembali dunia. Mungkinkah kamu masih belum bisa menjelajahi area misterius dengan bebas? Si Hao bertanya. Pembukaan kembali alam yang saya bicarakan bukanlah alam yang lebih tinggi. Alam ini hanyalah sangkar, jadi aku bebas melakukan apa yang aku mau, kata pagoda itu. Dari kata-katanya, alam yang lebih tinggi sangat stabil, si Hao terdiam. Dia tenggelam ke dalam periode pemikiran mendalam lainnya, apalagi Dewa Willow menambahkan bahwa 8 wilayah akan memiliki pertempuran terakhir. Raksasa dari alam yang lebih tinggi bisa turun sekali lagi. Penjara alam bawah memiliki beberapa hal yang menarik minat mereka. Misalnya, bagian transendensi catatan primordial sejati. Makhluk-makhluk dari alam bawah tidak kuat, dan meskipun wilayahnya luas, itu tidak sebanding dengan alam yang lebih tinggi. Mereka seharusnya sudah menemukan peluang alami ini, tetapi mereka belum berhasil. Selama zaman kuno, masih ada beberapa orang yang menemukan beberapa hal. Secara komparatif, seharusnya ada beberapa hal yang lebih penting yang bahkan tidak pernah mereka temukan jejaknya. Ini adalah kesempatan terakhir mereka yang disebut pertempuran penyegelan dewa, artinya ada beberapa yang menyimpan kebencian terhadap alam yang lebih tinggi dan berharap alam yang lebih rendah bebas dari dewa, bahkan dewa yang tidak ditangkap akan membalas alam yang lebih tinggi. Ia adalah keberadaan abadi yang ditekan di bawah gunung 5 fase, ia akan menimbulkan badai di alam yang lebih tinggi. Setelah pertempuran ini, hubungan antara alam yang lebih tinggi dan lebih rendah tidak akan lagi bergabung. Jika seseorang ingin turun lagi, itu tidak mungkin sampai bertahun-tahun kemudian. Kali ini agak berbeda. Dulu, selama ini, 8 daerah akan ramai dengan aktivitas. Dewa dan keberadaan suci akan muncul dan melakukan pencarian skala besar di alam bawah. Setelah kondisi itu alam bawah akan menjadi lebih damai dan makmur tanpa gangguan alam yang lebih tinggi. Ketika si Hao mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi bertindak tanpa menahan diri dan tidak memperlakukan 8 wilayah dengan rasa hormat sama sekali. Si Hao memutuskan akan pergi ke alam yang lebih tinggi untuk mendapatkan dao yang lebih sempurna. Pagoda itu mendukungnya dan berkata, aku akan memberimu sedikit nasihat. Setelah naik, pilih Akademi Abadi Surgawi yang abadi. Tempat itu sebenarnya tidak buruk. Si Hao menatapnya dengan pandangan meremehkan dan berkata, kamu hanya akan menipuku, benar. Terakhir kali, Anda pergi mengejar penyihir untuk melihat dewa yang menekan manik-manik batu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan itu? Apa hubungan teman lama yang ada? Mungkinkah artefak magis memiliki teman dao? Pagoda kecil itu tersedak. Itu melonjak dengan energi kacau dan hampir mengirim si Hao terbang ke Cakrawala, tetapi dia dibawa kembali oleh salah satu cabang hijau dan subur Dewa Willow, menstabilkan tubuhnya. Dewa Willow, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Si Hao langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia takut dia tidak akan pernah melihat Dewa Willow lagi. Itu karena gerbang primordial itu terlalu misterius dan menakutkan. Mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia ini. Lebih tinggi dari surga, semua untuk transendensi, Dewa Willow berkata dengan lembut. Pada saat ini, itu berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan desa batu. Di sekitarnya, bola cahaya terus muncul melantunkan kitab suci. Ada 3.000 dunia di sini. Sementara itu, di belakang mereka ada makhluk hidup yang tak ada habisnya yang menandakan pengalamannya. Di antara 3.000 dunia yang terus berkedip, ada negara, dunia,
dan tempat surgawi yang tak pernah mati yang mirip dengan jebakan 8 wilayah. Mereka mewakili tempat-tempat yang telah dilalui oleh Dewa Willow. Itu telah diperlakukan sebagai roh penjaga oleh orang lain, yang disebut dewa, dan dikenal sebagai keberadaan terlarang sebelumnya. Semuanya berkumpul di sini, masing-masing membentuk 3.000 dunia. Apakah kita bisa bertemu lagi? Si Hao bertanya lagi. Mungkin akan ada hari, lebih tinggi dari surga di mana kita akan bertemu lagi, kata Dewa Willow. Si Hao gemetar dan ingin mengetahui legenda Dewa Willow di alam lebih tinggi. Saat itu masih pagi, si Hao duduk di bawah pohon Willow di depan desa mendengarkan banyak rahasia, sementara anak-anak desa dengan bahagia sedang berkultivasi. Desa sangat damai, sayangnya dia memiliki jalannya sendiri, jadi dia tidak bisa tinggal di dalam desa batu untuk waktu yang lama. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao memenuhi janjinya mengajari Ziyun teknik berharga, kemudian sebuah altar telah dibangun di tengah desa batu. Ini diciptakan oleh Dewa Willow, dengan bahan kualitas terbaik. Itu juga memiliki ukiran-ukiran di atasnya, jadi orang bisa samar-samar merasakan energi kacau merembes keluar darinya. Ketika altar ini muncul, seluruh dunia ini tampak sedikit berbeda. Kepala desa Ziyun Feng menghela nafas. Dewa Willow pada akhirnya akan pergi, dan ini adalah hal terakhir yang akan dilakukannya untuk desa batu. Altar adalah formasi yang tidak hanya bisa melindungi desa batu, tetapi juga berfungsi sebagai formasi transportasi raksasa. Selama seseorang tahu koordinatnya, itu bisa mengirimnya jauh dari desa. Tentu saja, kontrol atas altar formasi ini harus sangat ketat. Jika tidak, jika dikaitkan dengan sembarangan keluar, itu mungkin membawa bencana. Dari kedalaman pegunungan sebuah goncangan terdengar, bola berbulu sedang bertukar petunjuk dengan si Hao. Meskipun si Hao mengenakan tubuh emas abadi, dia masih kesulitan bertahan. Api surgawi menyapu keluar melalui batang logam hitam bola berbulu, dan itu membuatnya gemetar. Monyet bau, jangan salahkan aku karena menggertakmu sekarang, si Hao berteriak keras. Dia menampilkan teknik Kun Peng dan menukik ke depan. Energi Yin Dan yang berputar dengan kekuatan yang tak tertandingi, mereka bertarung dengan intens. Banyak orang menonton pertempuran ini, termasuk King Feng, Da Zuang, dan yang lainnya. Mereka semua bersorak penuh semangat. Yu Chan dan Qin Hao juga ada di sini, berdiri di tebing gunung. Mereka mengungkapkan ekspresi aneh, karena mereka dapat menyaksikan betapa hebatnya bakat alaminya. Si Hao sebenarnya menggunakan dagingnya untuk bertarung sengit melawan Zuyan. Anda harus memahami bahwa daging keras surgawi emas sangat kuat, terutama varian yang memiliki tanduk naga. Mereka sangat kuat dan dikenal memiliki tubuh abadi. Saat itu, keras surgawi seperti inilah yang menantang Sekte Barat dan hampir menggulingkan kuil mereka yang berharga. Di medan perang, si Hao menyerang dengan teknik Kun Peng. Serangannya sangat tajam dan menembus. Keras surgawi melompat tinggi ke udara, dan kemudian tubuhnya menjadi tidak jelas. Kemudian, apa yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa ada si Hao lain di medan perang yang mengamuk saat dia bertempur hebat melawan si Hao lainnya. Anak muda, menurutmu siapa kamu untuk mencoba dan meniruku? Berbulu bola berteriak, si Hao sangat iri dengan 72 transformasi ini dan sangat ingin segera mempelajarinya. Dia tidak pernah berharap Zuyan memprovokasi dia seperti itu. Dia telah belajar sedikit sebelumnya, hanya saja itu tidak lengkap. Pada saat itu, si Hao membentuk Yin dan Yang, menggunakan teknik berharga Kun Peng yang sebenarnya untuk maju dengan ganas. Bola berbulu segera menampilkan teknik segudang transformasi, tubuhnya mulai terbelah, keras surgawi muncul satu demi satu, segera bergegas bersama. Si Hao tertawa keras. Ini tidak berguna melawannya, karena begitu dia menggunakan pupil ganda, dia bisa melihat semua buatan dan menemukan tubuh aslinya. Dia segera bergegas ke arah itu. Akhirnya, si Hao meringis dan kera emas, baru saat itulah pertempuran akhirnya berakhir. Botak berbulu, kenapa kamu tidak mengajariku 72 transformasi? Si Hao sedang berbaring di tanah dan melihatnya dengan semangat. Tidak mungkin. Ini adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan keluar. Saya hanya akan melupakan sedikit yang Anda pelajari secara diam-diam sebelumnya. Botak berbulu dengan tegas menolak. Si Hao menggodanya dengan menukar dengan teknik berharga yang sama, akhirnya bola berbulu setuju menukarnya dengan teknik Kun Peng. Kun Peng adalah salah satu dari 10 setan kuno. Tekniknya tak tertandingi dan dikenal sebagai kemampuan surgawi makhluk tertinggi. Jika seseorang memilikinya, setelah dikultivasikan ke tingkat yang sempurna, seseorang tidak akan tertandingi.
Qin Hao juga mulai iri. Dia menginginkan teknik Si Hao, serta 72 transformasi Zuyan, bahkan Yu Chan sangat tertarik dengan hati-hati mengamati untuk mencoba dan membongkar misteri mereka. Sayangnya, Si Hao dan monyet sama-sama berhati-hati. Teknik-teknik ini pasti tidak bisa dibocorkan ke orang lain, bahkan jika itu adalah adik dari Si Hao karena Si Hao masih merasa tidak nyaman dengannya, namun mereka akan saling bertukar apa yang penting untuk meningkatkan kekuatan mereka. Si Hao juga setuju. Si Hao hanya menginginkan teknik 72 transformasi. Tentu saja, 6 lengan berkepala 3 juga diberikan kepadanya oleh Zuyan. Teknik ini mengguncang dunia, tetapi tidak bisa dianggap unik dan tak tertandingi. Itu karena 1000 tangan Buddha Sekte Barat adalah sejenis teknik berharga yang serupa. Dalam beberapa hari berikutnya, Si Hao membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi yang luar biasa. Dia mempelajari 72 transformasi dengan cermat. Tentu saja ada batasannya juga, jadi dia tidak bisa menggunakannya sesukanya. Misalnya, jika Si Hao saat ini berubah menjadi tubuh emas Zhang 6, dia masih tidak akan memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Dia menghentikan kultivasi teknik Phoenix sejatinya untuk sementara. Dia ingin cepat menjadi mahir dalam teknik baru ini. Setelah memahaminya, Si Hao berubah jadi pagoda kecil, lalu berubah jadi burung merah kecil, kemudian berubah menjadi pohon willow hijau dan subur yang berakar di dalam bumi. Sekelompok anak-anak sangat bersemangat dan terus bertepuk tangan, lalu Si Hao berubah menjadi Yu Chan lalu menggodanya. Yu Chan tercengang. Beberapa hari kemudian, dia harus pergi lagi. Si Hao tidak bisa tinggal di desa batu untuk waktu yang lama. Dia harus kembali ke negara batu. Dia awalnya ingin membawa Qin Feng, namun Da Zuang, Pi Hou, dan Huzi ingin ikut melihat dunia luar. Si Hao akhirnya membawa mereka dan ingin memenuhi permintaan mereka. Altar di desa bersinar. Si Hao membawa sekelompok orang di sepanjang jalan, dengan Qin Hao dan Yue Chan termasuk di antara mereka. Sementara itu, orang tuanya memutuskan untuk tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, kemudian mereka muncul di istana ibu kota negara batu. Ini dunia luar, istana klan kekaisaran negara batu. Para pemuda dari desa batu semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Si Hao membawa Da Zuang ke Raja Perang sehingga dia bisa belajar bagaimana memerintah tentara dan memerintahkan mereka untuk ratusan ribu li. Dia kemudian mengirim Pi Hou ke Manor Surgawi Gurun sehingga orang lain bisa membawanya berkeliling untuk merasakan dunia manusia. Dia kemudian menyerahkan Qin Feng ke Peng 9 agar dia belajar beberapa teknik. Si Hao sendiri mulai berkultivasi dan dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik berharga untuk meningkatkan kekuatannya. Setengah bulan berlalu. Di rambutnya, pagoda kecil itu bergetar dan berkata, ini akan segera tiba. Hari itu, langit terbelah. Retakan besar muncul, makhluk tak berujung muncul. Si Hao menggunakan mata ganda untuk melihat mereka. Bahkan dari jarak ini, dia masih bisa melihat bahwa ini semua seperti dewa dan iblis. Si Hao ingin secepatnya mengolah mata surgawinya karena ia tidak nyaman menggunakan mata ganda itu. Apakah pertempuran penyegelan dewa akan segera dimulai? Si Hao bertanya. Pagoda menjelaskan ternyata mereka mengirim banyak tentara. Dewa Willow tiba, muncul di dalam istana surgawi pusat. Si Hao segera melepaskan napas lega. Selama Dewa Willow ada di sini, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia selalu merasa seolah-olah itu tidak seburuk itu.